No Nut November alias tidak melakukan masturbasi selama 1 bulan penuh sebetulnya tidak memiliki manfaat untuk kesehatan kita. Di video kali ini saya akan menjelaskan ya mengapa sebetulnya tren No Nut November tidak wajib untuk diikuti, apa dampak buruk dari tidak ejakulasi selama 1 bulan, dan terakhir bagaimana rekomendasi saya sebagai dokter andrologi terkait dengan tidak ejakulasi selama 1 bulan di November ini. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Untuk yang belum tahu ya, No Nut November itu merupakan sebuah gerakan yang lahir di internet. Dia lahir di forum yang namanya Reddit, semacam kaskusnya orang luar. Jadi awalnya di tahun 2011 ada netizen yang mengusulkan, gimana kalau November ini kita bikin challenge untuk tidak melakukan masturbasi ataupun ejakulasi selama 1 bulan penuh. Awalnya sih semacam iseng-iseng, tapi lama-kelamaan terjadi efek yang menggulung. Jadi tren ini semakin besar dan banyak pria yang melakukan ini karena mereka mendengar ada segudang manfaat medis kalau kita melakukan tren ini. Sebut saja ya, ada yang bilang kalau kita melakukan challenge ini dia akan bermanfaat baik untuk fungsi seksual, hormon testosteron akan naik, menjaga kualitas sperma, juga tubuh kita akan jauh lebih sehat. Tapi sayangnya segudang klaim yang digelontorkan tadi itu sebetulnya tidak memiliki basis bukti ilmiah yang tepat. Bahkan sebetulnya ya, kalau seorang pria tidak melakukan ejakulasi ataupun orgasme selama 1 bulan, hal ini bisa menimbulkan masalah. Sebagai contoh, misalnya ya, ada pasangan yang sedang menjalani program hamil. Mereka ingin memiliki keturunan. Dia ikut tuh tren No Nut November, tidak melakukan ejakulasi ataupun hubungan seks dengan pasangannya. Maka yang terjadi adalah ini akan mengakibatkan mereka melewatkan fase 1 bulan untuk kemungkinan hamil. Di samping itu, kalau misalnya ya, pria udah lama tidak ejakulasi, lebih dari 1 minggu, hal ini akan berdampak buruk untuk kualitas sperma ketika diejakulasikan selanjutnya. Karena kualitas sperma terbaik itu didapatkan ketika pria rutin mengejakulasikan selama kira-kira 3-4 hari sekali. Mungkin banyak yang belum tahu ya, No Nut November ini selama ini diasosiasikannya dengan seorang pria yang belum menikah saja. Tetapi sebetulnya implikasinya sangat luas karena No Nut November ini berlaku untuk semua jenis kelamin, pada laki-laki dan perempuan. Jangan salah, perempuan juga ada loh yang melakukan masturbasi. Kemudian tren ini juga menyasar pada orang-orang yang bahkan sudah menikah. Jadi mereka dianjurkan untuk tidak berhubungan seksual selama 1 bulan penuh. Tujuannya ya tadi untuk melakukan abstinensi dan diharapkan bisa memiliki manfaat baik untuk kesehatan tubuhnya. Oke, sebelum kita lanjut ya ke pembahasan berikutnya, di sini saya minta tolong untuk kalian mengklik tombol subscribe di bawah ini. Karena ini akan bermanfaat sekali supaya saya semangat bikin konten dan kalian tidak ketinggalan ketika ada informasi seputar masturbasi selanjutnya. Sekarang kita akan menguliti secara lebih lanjut ya mengenai manfaat No Nut November seperti yang diklaim oleh orang-orang dengan penelitian medis. Catatan dikit, kalian insan colikiawan pasti seneng nih kalau tahu fakta sebenarnya. Ini ada penelitian terbaru rilis tahun 2025. Dia membandingkan antara orang-orang yang melakukan No Nut November atau tidak ejakulasi selama 1 bulan penuh dengan orang yang tidak melakukan No Nut November. Dibandingkan, kira-kira apakah ada perbedaan antara yang tidak ejakulasi 1 bulan dengan yang melakukan rutin ejakulasi seperti biasa. Ditemukan ya, sebetulnya tidak ada loh perubahan peningkatan gairah ataupun kepuasan seksual juga fungsi-fungsi seksual lain pada pria yang menjalani No Nut November. Jadi tidak ada bedanya kalau misalnya kita tidak ejakulasi sebulan, auto kita jadi lebih puas, lebih keras, atau memiliki manfaat positif lainnya. Memang sih ada poin yang meningkat pada orang yang melakukan No Nut November, yaitu adalah tingkat fleksibilitas dalam melakukan hubungan seksual. Tetapi hanya satu komponen itu. Kemudian ini yang sering bikin saya kesel, karena ada banyak orang ya yang mengklaim kalau kita tidak melakukan masturbasi, hormon testosteronnya dijamin naik ratusan %. Bahkan ada tenaga kesehatan yang bilang seperti ini. Betul sih, omongannya itu diambil dari sebuah penelitian. Tapi sayangnya mereka tidak membaca lebih jauh. Karena sebetulnya ya, penelitian tersebut memang pernah dipublish tahun 2003. Tetapi artikel tersebut itu sudah ditarik. Jadi tidak bisa dianggap sebagai standar ilmiah lagi. Kalau ada orang yang menggunakan penelitian ini sebagai sumber, kayaknya kurang bijak sih. Sementara itu, pada penelitian lain yang ingin membuktikan apakah ada hubungan tidak melakukan ejakulasi dengan peningkatan hormon testosteron, ditemukan sebetulnya tidak ada perbedaan signifikan antara pria yang tidak melakukan masturbasi dengan melakukan rutin masturbasi terhadap hormon testosteron. Memang betul, pada pria yang udah lama tidak masturbasi, ketika mereka mau melakukan masturbasi, terdapat peningkatan testosteron. Hal ini terjadi karena sebagai antisipasi, gairahnya meningkat. Aduh, udah lama nggak engas nih. Tetapi setelah selesai melakukan masturbasi, testosteronnya turun, normal seperti biasa. Tidak melonjak drastis meningkat ratusan % seperti yang diklaim oleh orang-orang sebelumnya. Oke, sekarang yang terakhir ya, apa rekomendasi saya sebagai seorang dokter terkait fenomena No Nut
Nut November ini. Pada prinsipnya rekomendasi ini saya bagikan untuk 3 orang golongan ya. Golongan pertama itu adalah seseorang yang sudah menikah. Saran saya, kalau kalian sudah menikah, punya pasangan, bisa hubungan seksual sepuasnya, jangan mengikuti tren No Nut November ini. Silahkan kalian berhubungan seksual dengan pasangan kalian sesuai yang kalian inginkan. Karena kalau kalian tidak hubungan dengan pasangan, ya ini tadi tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan bukan tidak mungkin pasangan kalian jadi bingung kalau kalian melakukan NNN ini. Duh, kok suami aku nggak pernah mau nyentuh lagi ya sebulanan ini? Nanti dipikirlah yang macam-macam. Lebih baik kalian rutinkan saja hubungan seksual. Sementara untuk golongan kedua yang masih jomblo ngenes belum menikah, tetapi kalian sebetulnya rutin melakukan masturbasi sesekali aja. Nonton bokep relatif jarang. Maka sebetulnya tidak ada kewajiban untuk mengikuti NNN ini. Karena tadi sebetulnya kegiatan masturbasi dan pornografinya ini tidak mengganggu keseharian kalian. Kalian masih bisa produktif seperti biasa. Bahkan pada beberapa orang, masturbasi ini justru bisa memiliki manfaat baik untuk tubuhnya. Mereka ngerasa tubuhnya jadi lebih fresh, gairahnya menjadi tersalurkan. Dan ada juga yang merasa dia lebih fokus saat bekerja ketika selesai melakukan masturbasi. Pada prinsipnya kalau kalian ngerasa ini memiliki manfaat baik selama masturbasinya dilakukan dengan sehat, silakan tetap menjadi insan colikiawan di bulan November. Terakhir, nah ini mungkin yang sedikit beda ya, di golongan ketiga, yaitu adalah kalian seseorang yang merupakan pecandu bokep kelas berat. Entah kalian menikah ataupun belum menikah. Jadi misalnya ya, kalian itu tiap hari kerjaannya ngebokep, terus hobinya ngocok di rumah sehari sampai 2 kali. Kalau misalnya ya, kalian ngerasa masturbasinya dalam seminggu lebih dari 4 kali, nonton bokep lebih dari 2 jam per minggu, itu sudah merupakan indikator awal kalau kalian itu udah kecanduan bokep yang parah. Terlebih kalau misalnya ya, kalian ngerasa produktivitasnya terganggu, mau kerja dikit-dikit kebawaannya engas, pengen ngocok, lagi komunikasi dengan orang bawaannya udah minder duluan karena udah ngebayangin hal-hal porno di kepala. Ini merupakan sebuah penanda masalah di otak kalian. Maka untuk kalian yang masuk di golongan ketiga ini, saya sangat menganjurkan ya, boleh saja kalian mengikuti tren No Nut November ini. Harapannya dengan kalian mengikuti ini, itu bisa mengurangi kecanduan pornografi kalian. Bahkan kalau misalnya ya, kalian ingin memanjangkan 2-3 bulan tidak ngebokep sama sekali, ya silahkan aja, karena ini justru akan bermanfaat baik bagi otak kita. Ketika kita nonton bokep, sering terjadi ya, otak kita itu menjadi tidak stabil, karena dopaminnya itu akan tinggi yang dikeluarkan, dan tubuh kita selalu ingin kebaruan dopamin-dopamin yang lebih tinggi. Dengan kita menetralkan kebiasaan bokep tadi, diharapkan dopamin di otak menjadi lebih stabil. Terlebih kalau kita bisa mencari metode penyaluran-penyaluran lain yang lebih bermanfaat. Misalnya kita rutin melakukan meditasi, olahraga, atau mungkin menemukan hobi-hobi baru yang memiliki manfaat baik. Oleh karena itu, bisa saja ya kalian menggunakan NNN ini sebagai tonggak awal untuk berhenti dari kecanduan pornografi. Khusus untuk kalian yang mungkin udah kecanduan pornografi dan masturbasi parah, mengganggu aktivitas sehari-hari kalian. Saya paham, mungkin di antara kalian banyak yang susah ya untuk berhenti. Penyebabnya biasanya dikarenakan kita belum menemukan metode yang tepat untuk bisa mengurangi kecanduan pornografi dan masturbasi ini. Kalau kalian tahu metode yang tepat, maka dijamin kalian bisa mengurangi kecanduan ini. Di sini kebetulan saya memiliki ya sebuah kelas online yang namanya adalah Rehabilitasi Insan Colikiawan. Solusi sembuh kecanduan pornografi dan masturbasi dalam 1 bulan. Di kelas ini ada rekaman video saya mengajarkan secara langsung. Kira-kira apa saja nih persiapan untuk kita berhenti ngebokep. Kemudian apa saja strategi supaya kita bisa pulih dari kecanduan ini. Hingga ada juga pertolongan pertama saat kita kebelet mau melakukan masturbasi. Lalu juga ada loh teknik-teknik khusus untuk kita mencegah kecanduan dari pornografinya ini kambuh lagi. Kadang orang udah bisa sembuh 1 bulan, bulan depan masih kambuh lagi. Di akhir juga ada audio relaksasi brain recovery. Tujuannya di sini saya melakukan pendekatan hipnosis atau memberikan sugesti langsung ke alam bawah sadar kalian untuk kalian bisa memprogram pikiran kalian dan bisa menahan gairah seksual dan menjauhkan dari kecanduan pornografi. Harga kelas ini adalah sebesar Rp250.000. Tetapi khusus di bulan November setiap tahunnya mulai dari tanggal 1 sampai 30 November saya memberikan potongan diskon khusus sebesar 50%. Jadi kalian cukup membayar setengah harga dari biasanya. Caranya cukup mudah. Pertama kalian buka e-course-nya, linknya ada di bawah sini atau klik di deskripsi video. Kemudian masukkan kode kupon berikut ini ketika check out. Kodenya itu adalah No Nut November. Untuk kalian yang mungkin penasaran kira-kira isi kelasnya seperti apa ya, di sini saya sudah pernah ya membuat video yang isinya merupakan cuplikan dari kelas tersebut, di mana saya membagikan 3 pendekatan ilmiah untuk mengurangi kecanduan pornografi dan masturbasi. Kalau kalian ingin menyaksikannya, bisa klik link video berikut ini. Terima kasih sudah menyaksikan.